sudah ada yang menunggu ternyata. Oh, anak-anak Victory Kids. Wah, semuanya sudah berpakaian yang rapi, sudah duduk dengan benar. Berarti semuanya pada siap ya untuk memuji Tuhan, untuk mengikuti ibadah kita kali ini. Oke, sekarang coba lo sapa dulu ya. Hai anak-anak Victory Kids. Kali ini bertemu lagi dengan Lo Setika. Tapi sebelum kita memulai semuanya ibadah kita ini, kita mau sama-sama dulu yuk mengucapkan yel-yel kita Victory Kids. Semuanya masih ingat kan? Oke, lo hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Victory Kids, yes, yes, yes. Victory Kids, Yesus, yes. Nah, anak-anak Victory Kids, seperti yang kita tahu, kalau kita saat ini tidak beribadahnya sendirian. Walaupun mungkin ada yang di rumahnya masing-masing sendiri, tapi kita masih bersama dengan teman-teman kita yang lain yang juga saat ini bersama-sama dengan kita. Karena itu semuanya boleh bangkit berdiri. Mari kita sapa teman kita katakan halo, halo, hello, hello, ola, ola. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya masih terus bertepuk tangan. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Oke, mari berikan tepuk tangan. Nah, masih tetap berdiri. Sekarang kita akan berdoa. Lause akan memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami datang hari ini untuk memuji Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami setiap anak-anak yang kecil ini untuk bisa fokus, untuk bisa taat, sehingga itu pun berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Nah, anak-anak Victory Kids, kita setiap hari Minggu beribadah kepada Tuhan. Berarti kita senantiasa mau menyenangkan hati Tuhan. Nah, seperti yang kita tahu, anak Tuhan itu harusnya melakukan hal yang benar. Salah satunya berbohong boleh nggak? Nggak boleh kan? Nah, seperti lagu kita yang berkata, anak Tuhan nggak boleh bohong. Kita mau katakan pujian ini, mari kita katakan dengan sukacita. Masih tetap berdiri, mari terus dengan semangat kita katakan, aku senang jadi anak Tuhan dan anak Tuhan tidak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh
bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Mari kita terus semangat menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, anak-anak silakan duduk. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan diri kita. Mari kita puji Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Mari kita siapkan hatinya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Halo Victory Kids semua, jumpa lagi dengan Lause Christina. Lause senang sekali melihat anak-anak Victory Kids yang terus setia beribadah dan pastinya selalu bersemangat menunggu cerita firman yang mau didengarkan. Yang pastinya juga tidak kalah seru dengan cerita lainnya. Sudah siap? Yuk, sebelum kita dengarkan cerita, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, berikan kami hikmat agar kami boleh mengerti firman-Mu dan kami juga boleh taat akan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu kami dalam mendengarkan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Amin. Victory Kids, Lause Christina mau tanya nih, menipu itu sama nggak ya dengan berbohong? Samakah? Sama ya? Iya, menipu itu kurang lebih boleh kita katakan juga berbohong ya. Ya, atau juga boleh persamaan katanya tidak jujur, sama nggak ya? Sama ya? Iya, tidak jujur, berbohong, menipu, itu sama. Nah, anak-anak Victory Kids, Lause Christina mau tanya, siapa di sini yang pernah berbohong? Ada, ayo angkat tangannya. Ayo ngaku, nggak berani ngaku ya. Atau nggak berbohong deh, tidak jujur deh. Ayo siapa yang tidak jujur? Kalau berbohong takut, Lause bilang yang tidak jujur. Pernah? Oke, mungkin pernah ya kita lakukan ya. Nah, Lause mau tanya lagi. Kalau kita menipu Tuhan bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Kalau kita menipu Tuhan, kita berbohong sama Tuhan. Kalau kita berbohong sama manusia, mungkin bisa ya. Karena manusia terbatas. Ya, manusia nggak lihat apa yang kita lakukan, ya kan? Tapi kalau Tuhan kira-kira bisa nggak ya?
Nah, sebelum kita bahas dan jawab pertanyaan ini, Lause Christina mau ajak anak-anak dengarkan cerita di Alkitab. Cerita tentang dua orang yang berusaha untuk menipu Tuhan. Wah, mereka ingin menipu Tuhan. Apa yang terjadi ya dengan mereka ya? Yuk kita dengarkan ceritanya. Pada gereja mula-mula, setiap orang yang percaya membiasakan diri mereka untuk saling berbagi. Mereka menjual apa yang mereka punya dan membawa uang mereka tersebut kepada Rasul Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Sehingga tidak ada satupun yang miskin ataupun kelaparan. Ada seorang bernama Ananias dengan istrinya yang bernama Safira juga ingin menjual tanah miliknya. Dan mereka berjanji untuk membawa semua uang hasil penjualan tanah mereka tersebut kepada Rasul Petrus. Setelah berhasil menjual tanahnya, Ananias bertemu dengan istrinya di rumah. Dan mereka berubah pikiran. Mereka dengan diam-diam bermaksud untuk menahan sebagian uang hasil penjualan dari tanah mereka tersebut. Maka pergilah Ananias membawa sebagian hasil penjualan tanahnya kepada Rasul Petrus. Tiba-tiba Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan meninggal seketika. Datanglah beberapa orang muda mengangkat mayat Ananias, mengapaninya, lalu menguburkannya. Beberapa jam kemudian, datanglah istri Ananias yang bernama Safira. Ia tidak mengetahui bahwa suaminya sudah meninggal. Lalu bertanyalah Petrus kepadanya, "Apakah benar harga tanah yang kamu jual itu sekian?" Jawab Safira, "Ya betul, sekian." Safira berbohong sama seperti suaminya Ananias. Lalu kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah Safira seketika itu juga dan meninggal. Kemudian beberapa orang menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Victory Kids, dari cerita tentang Ananias dan Safira yang baru kita dengar, kira-kira nih, bisa nggak ya kita menipu Tuhan? Bisa nggak? Nggak bisa ya? Wah, kita lihat apa yang terjadi dengan Ananias dan Safira ketika mereka berbohong. Mereka meninggal seketika itu juga. Iya, anak-anak, ya jangan sesekali ya kita berusaha untuk menipu Tuhan. Siapa itu Tuhan? Iya, Tuhan adalah pencipta kita. Ia adalah Tuhan Allah yang Maha Tahu segalanya. Jangankan yang bisa dilihat, yang kita lakukan, yang kita katakan, apa yang ada di hati kita, apa yang ada di pikiran kita, Tuhan bisa tahu nggak ya? Bisa, ya. Nah, Victory Kids, kata Victory Kids, "Lause, saya nggak menipu Tuhan kok. Saya cuma berbohong sedikit sama orang tua, sama papa mama, sama guru.
Semalam ujian saya bohong dikit, saya tidak jujur, saya nyontek. Ya, yang saya tipu kan bukan Tuhan. Saya kan menipu guru, saya kan menipu orang tua. Boleh nggak anak-anak? Bolehkah? Tidak boleh tetap ya, karena berbohong, menipu, tidak jujur itu sama-sama dosa. Meski yang kita bohongi, yang kita tipu itu adalah orang tua, papa, mama, ataupun guru, ataupun orang lain, sama saja kita juga menipu Tuhan. Ya kan? Nah, anak-anak Victory Kids, kita belajar jangan sampai seperti Ananias dan Safira, ya, yang langsung dihukum Tuhan seketika. Anak-anak mau dihukum Tuhan? Gak mau ya? Ya, Tuhan masih mengasihi anak-anak, masih mengasihi kita semua. Tuhan masih berikan kesempatan untuk kita bertobat. Ya, Tuhan ingin kita tidak berbohong. Tuhan mau kita tidak menipu. Kita tidak boleh tidak jujur. Ya, harus hidup jujur sebagai anak-anaknya Tuhan. Ya, seperti cerita-cerita minggu lalu. Anak-anak ada belajar kan? Kita hidup sebagai anaknya Tuhan harus hidup memuliakan Tuhan. Nah, pesan hari ini dari cerita Ananias dan Safira adalah sebagai anak-anaknya Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus hidup jujur dan tidak boleh berbohong. Ya, yuk kita baca ayat hafalan kita ya, yang ada di dalam Matius pasal 5 ayat 37. Boleh? Victory Kids di rumah ambil Alkitabnya dibuka ya. Matius pasal 5 ayat 37. Sudah ketemu? Sudah. Yuk kita baca sama-sama. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, anak-anak sudah simak ya ayat hafalan kita. Tuhan berfirman, jika iya, hendaklah kita katakan apa? Iya. Jika tidak, hendaklah kita juga mengatakan tidak. Bukan sebaliknya. Ya, karena apa anak-anak? Apa yang lebih daripada itu berasal dari siapa? Si jahat, dari si iblis. Ya, iblis senang sekali kalau anak-anak Tuhan di rumah sukanya berbohong, sukanya tidak jujur. Itu iblis senang sekali. Tapi sikap kita yang tidak jujur akan menyedihkan hati siapa? Hati Tuhan. Ya, nanti ayat hafalannya boleh anak-anak tulis. Boleh dihafal, lalu direkam videonya kirim ke Lause. Biarlah ayat hafalan ini jadi ingat-ingatan buat kita. Ya, untuk selalu hidup jujur. Dan pastinya jangan menipu Tuhan. Oke, kita tutup cerita firman kita hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Cerita tentang Ananias dan Safira yang berusaha untuk menipu Tuhan. Tuhan, ajar kami selalu untuk jadi anak Tuhan yang taat akan firman Tuhan. Hidup jujur dan tidak berbohong. Tuhan Yesus, biarlah kami selalu mengingat setiap firman Tuhan yang kami dengar dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin.
Nah, anak-anak Victory Kids, sekarang kita memberikan persembahan kita. Mari kita berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Untuk persembahannya bisa dikirimkan ke rekening gereja atau bisa juga diantar ke kantor gereja dengan menggunakan amplop pada hari Senin sampai dengan Jumat jam 9 sampai dengan jam 12. Sekarang mari kita nyatakan ungkapan syukur kita. Beri syukur, beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Anak-anak Victory Kids, kita mau menutup ibadah ini, kita akan mendoakannya sekaligus mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa dan Lause akan memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih jika hari ini kami bisa dalam keadaan sehat datang beribadah kepada Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan kepada kami, untuk semua yang Tuhan cukupkan kepada kami lewat Mama Papa. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami, biarlah itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan jika hari ini kami bisa mendengarkan cerita firman Tuhan, kami diingatkan lagi sebagai anak-anak yang kecil untuk bisa terus melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami di kehidupan kami sehari-hari supaya kami menjadi anak-anak yang terus melakukan hal yang benar, melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan dan tidak mendukakan hati-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Nah, anak-anak Victory Kids, bulan ini kita sangat bersuka cita karena ada beberapa teman kita yang merayakan ulang tahunnya. Siapa aja ya? Nah, coba lo bacakan. Yang pertama ada Eldrick di tanggal 8 Oktober, Joanna di tanggal 12 Oktober, kemudian ada Sasa dan Sherlyn yang sama-sama berulang tahun di tanggal 14 Oktober, dan kemudian ada Keiko Teddy di tanggal 17 Oktober, dan yang terakhir ada Vincent Immanuel di tanggal 26 Oktober. Mari kita berikan selamat ulang tahun kepada teman-teman kita yang berulang tahun. Nanti yang mungkin punya nomor WA-nya bisa juga kirimkan pesan kepada temannya untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Nah, untuk anak-anak Victory Kids yang berulang tahun, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati keluarganya, di dalam sekolahnya, dan di dalam kesehariannya. Juga anak-anak Victory Kids semuanya, jangan lupa untuk mendokumentasikan waktu anak-anak beribadah, boleh secara memvideokannya ataupun juga dengan mengirimkan fotonya kepada lause-lause yang sudah ada di grup WA. Yang terakhir, Lause mau ingatkan untuk anak-anak Victory Kids, jangan lupa untuk tetap setia membaca Alkitab sesuai list yang diberikan dan untuk terus setia beribadah walaupun secara online. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye Victory Kids!